Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan semuanya, pernah mendengar istilah mediasi? Ya, mediasi saat ini menjadi salah satu model dari alternatif penyelesaian masalah atau penyelesaian sengketa. Itu ditegaskan di dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 99 dan mengenai di pengadilan ada dalam Perma Nomor 1 2016. Mediasi yang dijalankan seorang mediator atau dibantu juga oleh seorang komediator itu sebenarnya adalah sebuah proses, sebuah skill, sebuah keahlian yang dapat dipelajari. Nah, sayangnya dalam praktek ketika orang tidak menguasai, maka si mediator seolah-olah hanya berfungsi sebagai moderator. Bertanya bagaimana pendapatnya, lalu kemudian akhirnya apa? Para pihak bingung begitu. Nah, untuk itu teman-teman semuanya, pada video yang pertama ini saya akan membahas mengenai proses pertama pembukaan mediasi. Nanti di video berikutnya saya akan membahas mengenai tahapan mediasi. Membuka proses mediasi kelihatan sederhana, tetapi sebenarnya ada minimal 8 tahapan yang akan dijalankan seorang mediator sebelum mediasi yang sebenarnya dijalankan. Yang pertama adalah perkenalan. Ketika ada dua pihak yang bersengketa, berkonflik, lalu kita sebagai seorang mediator memulai perkenalan, kalau dia umpamanya sebagai mediator non-hakim di pengadilan, atau mediator non-hakim tetapi di luar pengadilan, pertanyaannya adalah siapa yang dahulu memperkenalkan diri? Tentu yang pertama adalah kita. Saya kebetulan adalah seorang mediator bersertifikat yang menjadi mediator sejak tahun 2011 dan saya juga sudah menjadi trainer untuk pelatihan mediasi. Biasanya yang pertama kita akan memperkenalkan diri. Tentu ada dua alternatifnya. Kalau kita memang di pengadilan, kita katakan, "Selamat siang Bapak Ibu semuanya, nama saya Irawan Harahap. Saya adalah mediator non-hakim yang terdaftar pada pengadilan negeri yang tempat Anda berpraktek." Apa tujuannya Anda tegaskan seperti itu? Supaya Anda dapat legitimasi dan orang itu menghargai bahwa Anda adalah mediator yang punya kedudukan setara dengan hakim-hakim yang ada di pengadilan tersebut, tapi khusus pada saat pelaksanaan mediasi. Kalau di luar pengadilan, teman-teman semuanya, Anda katakan, "Saya Irawan Harahap adalah mediator yang telah mengikuti pendidikan dan mempunyai sertifikat sebagai seorang mediator. Ingin menunjukkan kita punya satu kecakapan dan juga dua punya kewenangan." Yang kedua, siapa yang akan memperkenalkan diri setelah si mediator? Kalau mediasinya di pengadilan atau juga di luar pengadilan, kita perhatikan siapa yang mengajukan masalah tersebut. Maka idealnya adalah si penggugat atau si pemohonnya. Dan jangan coba-coba Anda berkata begini, "Baik Bapak Ibu semuanya, kita sudah memulai proses mediasi, saya sudah memperkenalkan diri, maka sekarang silakan kepada Bapak Ibu semuanya, siapa yang dahulu ingin memperkenalkan diri." Itu tidak boleh. Kenapa? Karena sebenarnya yang sekarang ini sudah tidak sabar untuk memulai aktif adalah si penggugat, si pemohon, atau orang yang pertama kali menghubungi si mediator untuk pelaksanaan mediasi. Yang kedua adalah menjelaskan pengertian mediasi. Mediasi itu secara umum adalah proses penyelesaian sengketa dengan cara perundingan untuk mendapatkan kesepakatan dengan dibantu atau difasilitasi oleh seorang mediator. Jadi teman-teman semuanya, tugasnya mediator itu adalah memfasilitasi para pihak untuk bernegosiasi, berunding. Makanya kemudian seorang mediator itu minimal harus punya dua keterampilan lain selain mediasi. Pertama adalah konsultasi. Kok kenapa konsultasi jadi bagian dari mediasi? Ya, karena pada saat para pihak nanti bingung tentang sesuatu yang sedang berada atau sedang dijalankan dalam proses mediasi, dia akan bertanya kepada mediator. Yang kedua, negosiasi. Karena sebenarnya mediasi itu adalah proses
di mana dua orang sedang bernegosiasi. Tentunya seorang mediator juga harus paham bagaimana proses negosiasi, bagaimana gambit-gambit dalam negosiasi, bagaimana trik dalam negosiasi, sehingga dia bisa lihat, oh ini posisinya masih kondusif, ini tidak kondusif. Yang ketiga adalah menjelaskan sifat mediasi. Mediasi ini bersifat rahasia. Tidak boleh apa yang menjadi data, fakta, keterangan yang disampaikan di dalam proses mediasi itu keluar dari proses mediasi tersebut. Bahkan kalau saya katakan, Bapak Ibu semuanya, kalau nanti mediasi ini gagal, maka Bapak tidak usah khawatir, Ibu tidak usah khawatir. Apa yang sudah disampaikan dalam proses mediasi ini, saya akan jaga kerahasiaannya. Dan izin, dokumen-dokumen, data-data yang sifatnya Anda berikan kepada saya, kecuali tentang identitas dan sebagainya, saya akan musnahkan. Dan ingat, apa yang sudah disampaikan dalam proses mediasi ini, jangan Anda ungkapkan juga di pengadilan. Dan saya sebagai seorang mediator tidak bisa dipanggil, tidak bisa dilibatkan, tidak bisa diminta menjadi saksi ketika persidangan. Kenapa? Ini prosesnya adalah tentang kerahasiaan. Berikutnya adalah sikap mediasi. Ya, kita harus paham bahwa ketika kemudian mediasi itu berjalan, orang harus saling menghormati, menunjukkan respek, empati, dan sebagainya, teman-teman semuanya. Nah, ada satu masalah dalam proses mediasi itu adalah ketika para pihak tidak cair begitu, tidak mudah untuk mengungkapkan apa yang dia rasakan. Nah, ini penting dipahami oleh seorang mediator. Ketika itu terjadi, harus dilakukan yang namanya proses kaukus. Apa itu kaukus? Yaitu proses di mana seorang mediator akan bertemu dengan satu pihak tanpa kehadiran pihak yang lainnya, dan pihak yang kedua juga memberikan atau diberikan kesempatan yang sama. Apa tujuannya? Di situ seorang mediator dapat menggali keterangan-keterangan, harapan-harapan yang tidak terungkap pada pertemuan bersama. Maka tahapannya adalah dalam proses pembuatan mediasi ini Anda juga jelaskan, Bapak Ibu semuanya, nanti ada yang namanya kemungkinan kaukus. Kemudian juga ada kode etik mediasi. Ya, bahwa saya ulangi tadi harus saling hormat dan sebagainya. Nah, kalau sudah itu terjadi, teman-teman semuanya, maka teman-teman harus minta, apakah Bapak Ibu semuanya dari apa yang saya sampaikan, terutama kode etik, bisa tidak memenuhinya? Bisa Pak? Sepakat nggak? Sepakat Pak. Oke, kalau begitu kita lanjut yang berikutnya, menjelaskan mengenai tahapan mediasi. Anda uraikanlah nanti ada 8 tahapan proses mediasi itu, mulai dari mempersilahkan para pihak untuk presentasi, kemudian bertanya menggali permasalahan, kemudian identifikasi masalah, menyusun agenda sehingga selesai. Nah, kemudian setelah mereka sudah paham semuanya, maka kita jelaskan tata tertib tadi, lalu kita lanjut kepada penandatanganan kesepakatan dulu. Baik Bapak semuanya, kalau sudah sepakat, maka kita tanda tangan tentang apa yang akan kita jalankan. Ya, kode etik sepakat, tata tertib sepakat, tentang mengikuti tahapan juga sepakat. Kita sepakati ya, ayo tanda tangan. Setelah tanda tangan teman-teman semuanya, barulah kemudian kita masuk pada tahapan mediasi yang sesungguhnya. Nah, di situ seorang mediator, teman-teman semuanya, sebenarnya sudah bisa memperkirakan apakah mediasi ini nanti akan berjalan baik atau tidak. Apakah para pihak ini akan komitmen atau tidak. Ya, apalagi teman-teman semuanya, kalau Anda adalah seorang mediator bersertifikat yang menjalankan praktek mandiri, tentu ada jasa di sana. Tanyakan juga siapa yang nanti akan membayarnya. Karena nggak mungkin kan 2 orang bersengketa, 2 orang menggunakan jasa mediator, tapi ternyata dua-duanya tidak bayar, teman-teman semuanya. Tapi kalaupun yang mau membayar itu hanya salah satu pihak saja, Anda harus tegaskan juga, sampaikan juga, baik Bapak A dan Bapak B, hari ini disepakati menggunakan saya sebagai seorang mediator. Tugas saya apa? Memfasilitasi Anda berdua berunding dalam menyelesaikan masalah.
Guna apa? Mencapai kata sepakat. Nah, terkait dengan jasa saya, ternyata yang membayar nanti adalah Bapak A. Maka tolong dipahami ya Bapak B, walaupun yang membayar adalah Bapak A, saya menekankan konsep imparsialitas atau konsep tidak berpihak baik Bapak A maupun Bapak B. Saya tidak punya kepentingan. Maka kalaupun yang bayar, jangan dihubungkan dengan sikap yang akan saya laksanakan. Saya berusaha sesuai dengan tugas saya sebagai seorang mediator. Saya akan menjadi yang namanya fasilitator proses perundingan, teman-teman semua. Saya ulangi, itu adalah tahapan-tahapan yang dijalankan pada saat proses pembukaan mediasi. Nah, ayo berlatih teman-teman semuanya. Ketika nanti teman-teman sudah terlatih begitu ya, maka teman-teman akan lebih luas. Baru nanti kita akan belajar mengenai langkah atau tahapan proses mediasi yang dilakukan setelah proses pembukaan itu. Ada pertanyaan? Jika ada pertanyaan tentang mediasi, negosiasi, konsultasi, atau pertanyaan-pertanyaan lain tentang hukum, silakan teman-teman semuanya bikin atau ketikkan di kolom komentar. Semoga saya bisa menjawabnya dalam bentuk video. Bagaimana? Semoga puas. Jika berkenan, tolong subscribe, tolong bagikan sehingga kami makin semangat untuk membuat video ke depannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap!